Terima kasih, Dr. Agus Sukaca, mengingatkan kita tentang nilai yang sangat fundamental, sangat mendasar dalam kehidupan seorang mukmin, karena sejatinya memang sebagaimana hadis Nabi tadi, eh, antara keimanan dan kebohongan itu tidak mungkin bisa menjadi satu. Jadi tidak mungkin seorang mukmin itu melakukan kebohongan, melakukan dusta, tidak jujur, itu tentu tidak mungkin. Bahkan Islam memandang yang namanya dusta ini menjadi satu induknya dari sebuah keburukan gitu. Karena tentu dari kebohongan atau ketidakjujuran itu pastilah akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga itulah yang kemudian disebutkan bahwa ini yang dinamakan ketidakjujuran atau dusta atau kebohongan itu menjadi induknya dari berbagai kemaksiatan atau keburukan. Nah, ini menarik tentu Bapak dan Ibu, eh, menjadi satu hal yang luar biasa karena kita pun pasti sedikit banyak bersepakat yang terjadi di negara kita ini, bicara tentang krisis multidimensional ini, tentu salah satu yang mendasari adalah krisis akhlak, terutama dalam konteks kejujuran ini. Bahkan di akhir-akhir waktu ini kita sedang disuguhkan tentang pentas antara keaslian dan kepalsuan. Saya kira ini juga menjadi bagian dari apa? Dari persoalan jujur dan tidak jujur. Nah, oleh karena itu tentu ini menarik menjadi satu hal yang kita apa diskusikan untuk memberikan pencerahan ke di antara kita. Oleh karena itu monggo disilahkan. Ada yang raise hand ini. Oh, Anjih. Ustadz Muhammad Isman Yusuf disilahkan. Monggo. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hormati Dr. Agus Sukaca. Semoga senantiasa sehat. Dok, Amin, amin ya rabbal alamin. teman-teman semua peserta Golden Habit Forum yang sama-sama dirahmati Allah. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca terkait dengan kejujuran. Ya. Memang secara ilmu neuroscience, Dr. Agus, bahwa otak kita itu diciptakan jujur ya, sunatullahnya jujur. Jadi kalau ada ketidakseimbangan atau ketidak konsisten antara otak dan ucapan, itu menimbulkan gangguan tubuh. Makanya kalau ada orang jujur, pasti itu jantungnya berdebar-debar, keluar keringat, ya. Jadi terasa gerusu, makanya itu bisa kelihatan dari lie detector. Itu karena apa? Karena otaknya itu secara sunatullah itu bersifat jujur, namun tidak connect dengan lidahnya. Sehingga itu menyebabkan ketidakkoneksian antara ucapan dan pikiran. Nah, itu yang membuat manifestasinya pada tubuh kita. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Agus. Namun ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi Dr. Agus menyampaikan bahwa kejujuran itu salah satu untuk mengatasi konflik. Namun di beberapa literatur lain saya baca bahwa kita dimungkinkan untuk berbohong jika untuk mengatasi konflik. Misalnya mendamaikan antara dua saudara yang lagi marah-marahan, atau kita menghindari konflik rumah tangga dengan istri misalnya, yang misalnya kita cicip makanannya memang awalnya tidak enak, tapi demi untuk menjaga hubungan baik dengan istri kita tahu oh ini enak, padahal ternyata itu tidak enak gitu. Misalnya itu salah satu bentuk ketidakbohongan yang dalam rangka untuk maslahah. Nah, ini kira-kira gimana menurut Dr. Agus dalam konteks tadi Dr. Agus katakan kejujuran itu salah satu untuk mencegah konflik dan mencegah kondisi ketidakharmonisan dalam hubungan persaudaraan. Namun di sisi yang lain dimungkinkan juga untuk berbohong. Kira-kira pada konteks-konteks seperti apa kadar-kadar ketidakjujuran itu atau kebohongan itu bisa kita lakukan dalam konteks untuk menghindari konflik atau mengatasi permusuhan. Yang kedua, tadi dikatakan kita harus bergaul dengan orang-orang jujur. Ya. Namun kenyataannya saat ini kita banyak dilingkupi oleh orang-orang tidak jujur. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah
kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak jujur. Justru kita diminta untuk sama-sama tidak berbuat jujur. Malah orang yang jujur di tengah-tengah orang tidak jujur dianggap orang aneh katanya. Orang yang malah dimusuhi atau dijadikan musuh bersama. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan sebagai orang yang idealis, ingin mempertahankan kejujuran, berada di tengah-tengah orang yang tidak jujur? Apa langkah atau strategi atau tips yang harus kita lakukan agar supaya kita tetap bertahan di lingkungan yang belum menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran tersebut? Demikian Ustadz Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ziyad. Tunggukan dulu, jangan Baik, langsung diaduk. baik, terima kasih Wah. Ustaz Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada ya? Alhamdulillah, Nah, wassalatu itu wassalamu ala makan. rasulillah wa ba'du. Tadi topik kita hari ini adalah topik yang sangat pokok sekali. Dan tadi Pak Dr. Isman menyampaikan perspektif yang luar biasa betapa kejujuran itu dapat menyehatkan seseorang. Dan ketika tidak jujuran, maka itu sesungguhnya akan mengganggu kesehatan. Kira-kira seperti itu secara sederhananya kalau kita bahasakan. Makanya kalau di luar negeri itu kan sekarang ada detektor. Orang ini jujur tidak jujur itu dari tadi yang disampaikan tentang neuroscience tadi itu. Ini adalah pengetahuan baru bagi saya untuk membuktikan atau mengkonfirmasi. Sebab kata Syekh Muhammad Abdu, salah satu fungsi Al-Quran dan hadis Nabi itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi dan yang kedua adalah sumber konfirmasi. Menginformasikan apa yang belum kita ketahui dan ketika kita mengetahui dengan perkembangan teknologi, mengkonfirmasi bahwa informasi Al-Quran dan hadis Nabi itu ternyata telah terbukti dan ini telah memberikan apa namanya narasi sosial kita, fakta kita yang luar biasa tentang hal ini. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Agus tadi terkait hadis alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis ini itu adalah ada konteksnya. Ketika salah seorang Arab Badui menghadap pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang ini adalah terbiasa dengan kegemaran, mohon maaf, apa namanya, minum-minuman dan bermain wanita. Tanpa orang ini menceritakan, malaikat telah memberikan informasi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi tahu apa yang dilakukannya. Maka ketika itu beliau orang Arab Badui ini bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Aku ingin menyempurnakan Islam, tapi aku tidak ingin kebiasaan lamaku ini diganggu dengan setelah saya masuk Islam ini." Nabi dalam dakwah yang sangat gradual itu, Nabi tidak ingin langsung hitam putih dalam berdakwah. Dakwah itu kan selalu menyeru dengan apa itu, dengan tadarus berproses. Maka Nabi hanya mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaklah engkau berkata jujur. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau hanya itu dari dulu mestinya saya sudah berislam, kata dia. Ya sudah, Islam itu memang ringan, katanya. Singkat cerita, orang ini ketika pulang ke kampung halamannya, ke komunitasnya, dia ingin melakukan amalia, apa namanya, kebiasaan buruknya. Tapi sebelum melaksanakan, maka kemudian dia bertanya dalam hatinya, nanti kalau aku berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu masih melakukan keburukan? Dan kalau aku jawab tidak, sementara aku melaksanakan, berarti aku tidak jujur. Singkat cerita, ucapan Nabi yang hanya mengatakan alaikum bisidqi tadi itu membuat ia tidak bisa bergerak apapun untuk melakukan keburukannya, maka orang itu pun datang kembali kepada Nabi. Dan kemudian setelah datang kepada Nabi, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, ucapanmu untuk berkata jujur membuatku aku tidak bisa melakukan apapun dari kebiasaan buruk yang hendak aku ingin ulang kembali. Karena itu aku sekarang ingin menyempurnakan dan kelak ini adalah menjadi seorang sahabat yang sangat terkenal di masa itu. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya, ini adalah menjadi penting sekali bahwa sekecil apapun, dimanapun, apapun posisi kita, maka kejujuran itu adalah harus menjadi fondamen yang paling utama dan paling pokok. Lalu pertanyaan dari Pak Iswan tadi, Pak Dr. Agus, izin, bagaimana di tengah pergumulan dan gempuran lingkungan yang tidak jujur, kemudian kita sendiri mau menerapkan jujur pasti akan digilas. Tetapi dalam konteks ini, saya kira kita bisa belajar dari salah satu komunitas yang bernama Al-Mahzumiyah.
salah satu suku Mazumia ini kalau boleh di apa namanya dalam konteks Indonesia itu ini komunitas elit, kira-kira seperti itulah, komunitas elit. Dan ternyata komunitas elit ini ada dari keluarga elit mereka itu melakukan tindakan kriminal yaitu pencurian. Tetapi mereka tidak ingin anaknya ini didapati nanti mendapatkan hukuman. Maka apa yang dilakukan? Kira-kira sama dengan konteks kehidupan kita ini, Pak Isman. Maka orang ini mengutus dari delegasi mereka yang paling berpengaruh untuk melobi kepada Nabi. Tapi tidak mungkin melobi langsung pada Nabi. Melobi orang yang paling disayang oleh Nabi, yaitu Osama bin Zaid. Kita ingat, Osama bin Zaid ini adalah cucu angkat Rasulullah, anak Zaid bin Sabit. Dan ketika itu ada apa namanya melobi kepada Osama, maka ketika selesai bertemu dengan Osama, kemudian Osama ini hendak bertemu menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau belum menyampaikan sepatah kata pun, tapi Nabi sudah tahu. Salah satu karunia yang Allah berikan pada Nabi, Nabi itu kasyaf, bisa mengungkap apa yang belum diceritakan orang, dia bisa membaca. Ini yang mungkin dalam kajian Pak Isman ini ada kemampuan neuroscience yang sangat tinggi sekali sehingga membaca tadi itu. Maka kemudian apa? Dengan wajah memerah, kemudian menyatakan, ya Osama, apa yang telah engkau lakukan bersama tokoh Al-Mahzumiyah dari suku Mahzumiyah tadi itu. Kemudian beliau tanpa meminta penjelasan dari Osama, kemudian Nabi kemudian mengatakan, dan potongan inilah yang paling masyhur dalam kehidupan pemberantasan korupsi kita sekarang. Beliau hanya mengucapkan, lau anna Fatimata bintu Muhammad sarokot lakotok tuyataha. Andai kata Fatimah, putri Muhammad SAW itu mencuri, kata Nabi, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini sesungguhnya adalah gambaran betapa awal dari kehidupan itu dimulai dengan kejujuran. Makanya Al-Quran mengatakan, kunu ma'as sodikin, berhendaklah kamu sekalian terus bersama, membersamai, hidup dalam komunitas orang-orang yang jujur. Siap jujur itu adalah akan menenangkan. Dan nanti di surga itu, salah satunya adalah ada kelompok yang namanya siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Kira-kira itu sekedar untuk sedikit apa namanya menyampaikan. Dan maaf, satu lagi Pak Agus, izin ini menambahkan. Ada dua hal menarik, saya kira Pak Isman, terkait dengan dua kota suci, Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama, Makkah itu di dalam banyak Sirah Nabawiyah atau kitab sejarah, itu disebut sebagai Ummur Roham, induknya kasih sayang. Kenapa maka disebut sebagai induk kasih sayang? Karena Nabi sebagai pionir yang telah memimpin apa namanya masyarakatnya untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, dan dari kejujuran itu orang semua mendapatkan apa namanya mempercayakan pada Nabi, dan orang merasa nyaman karena akan mendapatkan keputusan seadil-adilnya dari Nabi, sehingga itu yang disebut dengan Ummur Roham. Yang kedua, Madinah. Mengapa Madinah juga disebut sebagai Madinatur Roham, kota kasih sayang? Karena Madinah, Nabi meletakkan dasar penetapan, penerapan nilai-nilai kejujuran, sehingga siapapun yang ada di dalam kota Madinah, dia akan mendapatkan semua haknya, dia merasa nyaman, dan dia tidak akan pernah khawatir bahwa haknya tidak dipenuhi. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika salah seorang sahabat kecintaan Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, dilaporkan oleh seorang Yahudi. Karena apa? Karena didapati di rumahnya Sayyidina Ali ini ada salah satu persenjataan dari baja kira-kira seperti itu yang melaporkan. Dan kemudian ketika Ali tidak dapat memberikan bukti-buktinya, maka Nabi menyampaikan, ya Ali kembalikan pada dia. Nah, ini juga sekaligus memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika orang tidak mendapatkan bukti-bukti yang jelas, maka dengan mudah orang lain dapat mengambil, kalau dalam bahasa sekarang ya, antara keaslian dan kepalsuan tadi itu. Wallahu alam bisawab. Matur nuwun Pak Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.